Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat ikon flat icon globe ya, menggunakan Adobe Illustrator. Ini adalah hasil yang akan kita peroleh di sini. Ya, ini saya simpan di dalam layer. Saya kasih nama source. Ini saya seleksi semua, lalu diperkecil. Ya, perkecil, stroke-nya diturunkan. Kemudian ini saya kunci, saya buat dua layer ya. Pertama untuk base-nya, ini bagian bawahnya nanti. Kemudian untuk globe-nya, untuk bola dunianya. Oke, kita akan mulai dengan membuat bola dunianya. Malah kita akan buat bagian dasarnya yang penting ya, pokoknya bagian dasarnya. Jadi di sini kita butuh 1, 2, 3 lingkaran. Saya buat theme warnanya, stroke-nya standar. Saya tahan shift, lalu klik dan geser dengan tool ellipse ya, untuk membuat lingkaran. Oke, selesai satu. Selanjutnya kita bisa buat lagi, tapi saya pilih saja. Kemudian saya pilih copy di sini, copy lalu paste in back. Saya tahan, saya perbesar sambil menahan shift dan alt ya untuk mengatur ukurannya. Kemudian saya buat satu lagi, edit, copy, paste in back. Seperti tadi, shift alt ya, seperti ini ukurannya. Selanjutnya saya buat bagian tengahnya ini ya. Untuk bagian tengah ini rounded rectangle. Jadi saya aktifkan rounded rectangle. Saya belum tahu ukuran radiusnya berapa, jadi saya klik saja. Cornernya 10. Kita coba dulu, kita tes. Ya, seperti ini. Di sini. Oke. Kemudian juga saya butuh, ini saya geser dulu. Saya butuh ini apa ini, sebuah ellipse ya. Kembali lagi ke ellipse. Saya buat dari tengah ya, dari tengah sini, dari center, klik dan geser. Saya tahan alt untuk membuat dari tengah. Saya atur ukurannya agar pas sesuai dengan tinggi lingkaran globe. Kemudian ya, ini saya rapihkan dulu. Ini saya seleksi semua, termasuk bagian bawahnya ya, atau nanti sajalah bagian ini, bagian bawahnya nanti saja. Ini saya seleksi semua. Kemudian kita pindahkan ke tengah, center ya. Ini mungkin perlu diperkecil ya, yang ini ya, ini perlu diperpendek. Saya aktifkan direct selection, seleksi ini, dan tekan bagian bawah, panah bawah ya, untuk memendekkan. Sekali lagi saya rapihkan, saya seleksi semua, line center. Oke, saya pikir ini sudah cukup. Bagian ini ya, ini akan jadi base nya. Jadi saya tarik ini, saya simpan ke base. Oke. Kemudian untuk globe-nya, saya sembunyikan dulu. Ini untuk globe-nya. Saya buat lagi lingkaran dari tengah, dari sini ya. Ini perlu saya cek dulu, ingin memastikan agar dia pas ukurannya. Dia sampai harus nempel di sini. Nah, ini harus tepat sama ukurannya. Udah benar. Jadi saya buat lingkarannya sekitar di sini ya. Di sini. Oke. Saya duplikasi juga, simpan ke bawah sampai dia nempel ke bagian tengahnya ya, di sini. Sekarang ini saya nggak bisa lihat ke bawahnya, jadi saya kosongkan dulu, filenya saya aktifkan, pilih none. Ini perlu diatur, dia harus lebih ke bawah sini ya. Ini saya tahan shift lalu tekan panah bawah beberapa kali, 1, 2, 3.
5. Ini juga sama 5 kali. 1 ke atas tapi ya, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya buat garis tengahnya ini, saya pakai tool line dari tengah sini, dari center, klik dan geser sambil menahan Alt sampai dia memotong bagian tengah. Oke, saya pikir ini udah selesai ya untuk globe-nya. Ya, kemudian apa lagi nih? Untuk base-nya, ya, untuk base-nya. Tapi ini akan kita kerjakan nanti saja. Kita fokus dulu ke globe-nya. Jadi yang bagian ini saya ingin agar dia jadi clipping mesh. Jadi caranya saya simpan ke posisi paling atas dengan dari sini, dari objek. Kemudian ada pilihannya di posisi mana nih? Range ini ya. Bring to front atau shortcutnya Shift Control apa itu ya, siku tutup. Jadi dia ada di paling atas. Kemudian kita seleksi semua. Kemudian kita pilih Make Clipping Mesh. Jadi semua objek akan masuk ke yang paling atas ya, ke objek paling atas. Jadi lingkaran tadi. Jadi ini saya seleksi. Sekarang ini saya menyeleksi, ini berarti menyeleksi semua yang ada di dalam ini. Kemudian stroke-nya saya rubah jadi 3. Termasuk ini perlu kita tambah stroke juga. Stroke-nya ini warna hitam. 3 juga. Ya, ini 3 juga. Oke, kita sudah punya ininya apa, globe-nya. Sudah selesai. Selanjutnya ini mungkin kalau mau diperbesar masih bisa ya sebetulnya, kita double klik lagi. Ini mungkin kita ya, kalau mau dibuat miring misal, tapi nggak usah lah ya, anggap saja selesai, udah cukup lah. Bagus sebetulnya ini ya, saya pikir. Nah, sekarang ini udah selesai globe-nya. Sekarang base-nya. Nah, saya ingin agar pertama bagian ini dipotong. Sekarang saya ingin menyatukan ini. Dia agar membentuk sebuah semacam donat ya. Jadi saya seleksi keduanya ini ya. Kemudian saya pilih di window, ada di line, tapi yang kita butuhkan panel Pathfinder. Jadi kita gabungkan, pilih ini untuk minus front. Ya, jadi sekarang kita punya ya, dia menyatu membentuk donat. Jadi kalau misalnya saya ubah warnanya supaya kelihatan, dia warna fill-nya jadi warna hijau lah. Nah, seperti ini. Ini supaya kelihatan ya, saya ubah fill-nya jadi merah. Nah, ini kita ingin memotong ini, bagian ini ingin kita potong. Jadi caranya saya bisa buat satu bentuk rectangle di sini. Kemudian saya atur agar dia memotong ke sini. Dan saya perbesar sedikit, saya klik dan geser ini, saya atur supaya ke tengah ya, supaya pas. Klik dan geser sambil menahan Alt. Oke. Dan ini dikurangi ini. Kita coba pakai apa namanya, minus front. Nah, oke. Sekarang kita pastikan agar ini semua berada di tengah ya. Ini cuma cek aja. Center, oke, udah benar. Ini perlu kita simpan di belakang ya. Jadi seperti tadi, arrange ya, atau klik kanan, arrange, send, backward. Nah, seperti ini. Sekarang kita ingin memotong juga ini ya. Ini harus kita potong. Kira-kira bagian sini. Jadi caranya saya buat lagi rectangle baru. Sekitar di sini dipotongnya. Ya, ini akan memotong. Ya, warnanya saya ubah supaya kelihatan. Nah, kemudian saya seleksi ini bagian donat ini. Dengan ini saya seleksi dua-duanya, kemudian saya pilih minus front. Nah, seperti ini. Oke, tapi kelihatannya ini gapnya terlalu jauh ya. Jadi ini saya seleksi bagian globe ini, kemudian saya perbesar. Saya tekan, tahan Alt, lalu klik dan geser ini sambil menahan Shift, jadi Shift Alt ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur ketebalannya. Saya ubah lagi ya. Ini ketebalannya saya ubah agar sama 3 poin lagi. 3 poin jadi sama. Dan mungkin kita tidak butuh di sini, tidak butuh apa ini ya, fill-nya. Jadi saya pilih
fill-nya aktifkan, kemudian pilih none. Nah, ini mungkin perlu kita potong nanti ya. Oke, tapi nggak masalah, nanti sajalah. Sekarang saya ingin bagian bawah. Oh, harus diputar dulu ya. Harus diputar dulu. Sebelumnya saya buat dulu, kita bikin satu lagi lah base-nya ya. Ini saya kasih nama bottom untuk bagian paling bawah. Oke, ini terbuat dari bentuk persegi ya. Ini saya buat bentuk persegi di sini. Bentuk persegi seperti ini. Ya. Saya pastikan dia ada di tengah. Saya geser sampai dia nempel ke tengah-tengah ini nih. Ya, tengah-tengah globe ini. Kemudian juga saya buat ininya nih, bagian bawah itu ya, pakai rounded rectangle. Rounded rectangle, oke, seperti ini. Atau saya ulang lagi, buat dari tengah supaya langsung pas, sambil menahan Shift Alt, menahan Alt saja cukup. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya aktifkan tool tool selection ya. Kemudian saya geser ke bawah, dia nempel di sini. Selanjutnya saya ingin agar bagian ini tidak rounded ya, bagian ini. Jadi saya aktifkan, saya seleksi ini yang bawah ya. Jadi yang atas sudah kita pilih. Kemudian kita klik dan geser ikon ini. Kebalik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita seleksi ya, pastikan ini terpilih. Kemudian kita geser ke atas. Ya. Dan sekarang kita tinggal memutar ini, tapi sebelumnya saya ingin memastikan agar dia terpotong daerah sini ya. Jadi caranya kita perlu menduplikasi dulu. Ini kita duplikasi dulu. Jadi saya pilih edit copy ya. Jadi untuk memastikan agar tidak hilang. Karena nanti kalau dipotong itu dia akan hilang. Dia kan ada di atas ini ya. Saya ingin agar dia memotong ini supaya nanti pas ukurannya. Jadi ini saya seleksi dua-duanya. Termasuk ini sudah terseleksi yang bawah ya. Kemudian kita pilih minus front. Oh, salah ya. Ternyata ini hanya berlaku kepotong sebagian. Jadi dia hanya kepotong yang atas. Berarti kita perlu seleksi ini. Atau ini kita ubah dulu ya. Ini kita ungroup dulu. Ya, jadi kita punya dua. Ini dia terpisah sekarang. Nah, ini sekarang kita seleksi dulu ini. Ini kita pastikan sudah kita copy. Edit copy, atau jaga-jaga seandainya ini hilang, kita tekan paste, Ctrl V dulu atau Ctrl F ya, supaya tepat posisinya. Saya geser dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi nanti supaya gampang, kita kalau udah selesai kita tinggal geser lagi 10 ke kiri. Jadi ini dengan ini kita seleksi dulu, kemudian kita cut. Oke. Sekarang balik lagi ke sini ya. Ini saya copy lagi, atau yang tadi masih ada mungkin ya, tinggal paste, edit, paste in front ya, masih ada. Sekarang ini dengan ini kita seleksi, ini juga tahan shift untuk seleksi ini, kemudian pilih minus front. Nah, udah selesai. Sekarang ini tinggal kita geser. Kita bisa langsung tekan Ctrl V ya untuk paste, atau kita balikan lagi yang ini. Ingat tadi 10 tombol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Atau mungkin ini juga perlu kita rapikan ya, bagian ini nih. Ini bagian bawahnya. Atau nanti sajalah. Ini perlu kita putar dulu. Ini kita sudah selesai. Jadi bottomnya ini kita sembunyikan dulu. Sudah selesai ya untuk bagian globe ini. Kita tinggal seleksi semua. Kemudian kita putar. Oke. Nah, sekarang menambahkan bottomnya ini. Ya, bagaimana sekarang caranya? Ini kita seleksi. Ini kayaknya terlalu panjang ya, ini terlalu tinggi. Jadi saya seleksi dengan tool direct selection. Pilih ini, kemudian kita geser ke atas. 1, nah cukup. Ini saya ingin agar dia pas ya. Jadi ini agar tidak bertumbukan di sini. Jadi saya seleksi bagian ini ya, garis ini. Kemudian saya klik ke atas sambil menahan shift ya, sampai dia nempel. Oke, udah selesai. Tapi bagian ini juga ini perlu kita rapikan ya, agar dia memotong di sini. Bagaimana caranya? Seperti tadi, yaitu kita pakai
minus front tadi, tapi perlu kita geser dulu ya, kita atur ukurannya agar dia tepat berada di tengah. Saya pikir di sini di tengah yang tepat. Benar nggak? Ya bagus lah, saya pikir udah cukup. Ini kita geser ya, jadi ini saya geser garis ini, saya klik dan geser sambil menahan shift. Oke, sekarang kita akan potong lagi seperti tadi pakai minus front. Jadi ini saya seleksi dulu untuk jaga-jaga ya, karena nanti akan hilang kalau proses Pathfinder itu. Ini kita copy, edit, copy. Ini dia ada di bagian paling atas ya, saya seleksi dengan ini. Kemudian pilih minus front. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal paste lagi yang sudah kita copy tadi. Paste in front. Dan inilah tampilan bola dunia yang kita peroleh. Kita bisa mengatur warnanya ya. Kalau ingin seperti ini, berarti kita perlu menambahkan latar ya. Jadi saya tambahkan di sini backgroundnya misal saya pilih warnanya agar sedikit berbeda. Pakai ini saja ya, sampai dia ada di tengah-tengah, kira-kira seperti ini posisinya. Warnanya mungkin saya pilih dari sini biru ya, tanpa udahlah seperti ini ya, stroke-nya 3. Kemudian ini saya kunci dulu. Nah ini sekarang kita tinggal mengatur ini ya. Ini kita seleksi ya semua. Yang jelas kita tidak ingin pakai fill ya, fillnya kita kosongkan, none. Kemudian mungkin stroke ini kita ambil warna yang lebih gelap. Ini mana lebih gelap? Nah seperti ini ya, nggak tahu ya. Nggak bagus ini, gantilah. Ini mungkin warnanya nggak terlalu ini ya. Balik lagi. Ini warnanya, fillnya mungkin warna ini ya. Ini saya kunci. Sekarang sisanya ya, untuk sisanya saya pilih warna apa? Warna merah mungkin. Salah. Ctrl Z. Kita atur stroke-nya. Ya ini. Dan inilah hasil yang kita peroleh ya. Membuat flat icon globe menggunakan Adobe Illustrator. Mudah-mudahan Anda kepake tutorialnya. Oke, terima kasih.